Empat wanita terbaik di dalam sejarah. Siapakah wanita yang akan menjadi pemimpin bagi para wanita ahli surga? Mereka adalah empat wanita yang atas keteguhan imannya kepada Allah dan kemuliaan akhlaknya menjadi empat wanita sempurna dan terbaik sepanjang sejarah. Asiyah binti Musyahim. Asiyah adalah wanita berakhlak mulia yang harus menjadi istri dari seorang Fir'aun yang zalim. Asiyah yang mendapat petunjuk dari Allah menemukan Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi di pinggir sungai Nil. Sebab dirinya merindukan seorang anak, maka diangkatlah Nabi Musa menjadi anak dari Asiyah dan Fir'aun sebagai bapaknya. Karena ketentuan Allah Ta'ala, Nabi Musa menentang kezaliman ayah angkatnya sendiri dan menyiarkan kebenaran tauhid yang sejati. Asiyah melihat kebenaran itu menjadi takjub dan beriman atas Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Musa sebagai utusannya. Tak peduli apa kata orang lain kala itu, Asiyah berkata apa adanya di hadapan sang tiran. Tentu saja Fir'aun naik pitam dan menghukum Siti Asiyah dengan seberat-beratnya. Namun di tengah siksaan dunia yang kejam itu, para malaikat menaunginya dan Asiyah berdoa, "Ya Rob, bangunkanlah sebuah rumah bagiku di sisimu dalam surga." Maka seketika Allah memperlihatkan rumah baginya yang telah disediakan. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Fatimah merupakan belahan jiwaku. Siapa yang menyakitinya, berarti ia telah menyakitiku." Fatimah merupakan wanita yang terpandang, bukan hanya sebab keturunannya, melainkan kemantapan agamanya pula. Fatimah mewarisi sifat mulia Rasulullah, sabar, berakhlak mulia, dan cerdas, sehingga membuatnya disegani oleh banyak kalangan, terutama oleh kaum Adam. Namun hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berhasil mendapatkan cinta sucinya. Dari keluarga mulia inilah lahir dua sosok yang amat pemberani lagi bijaksana, Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an. Dalam suatu riwayat disebutkan Fatimah datang ke hadapan Rasulullah dan beliau menyambutnya dengan gembira. Kemudian Rasulullah menyuruhnya duduk di sebelah kanannya dan berbisik di telinganya. Seketika Fatimah menangis keras. Namun ketika Rasulullah berbisik untuk kedua kalinya, Fatimah justru tersenyum dan berhenti bersedih. Aisyah yang melihatnya segera bertanya kepada putri Rasulullah itu, "Wahai Fatimah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sehingga engkau menangis dan tertawa?" Fatimah menjawab, "Sesungguhnya aku tidak akan menyiarkan rahasia yang telah Rasulullah sampaikan kepadaku." Beberapa waktu setelahnya, Rasulullah wafat. Kemudian Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah perihal bisikan Rasulullah kepada putri tersayangnya itu. Kali ini Fatimah menjawab, "Bisikan yang pertama, Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya memeriksa bacaannya terhadap Al-Quran sekali dalam setahun kepada beliau. Dan saat itu ia memeriksanya 2 kali. Maka Rasulullah bersabda, 'Sungguh ajalku sudah dekat. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Aku adalah sebaik-baiknya orang yang mendahuluimu.' Mendengarnya, aku pun menangis sebagaimana yang engkau ketahui." Lalu beliau berbisik lagi, "Wahai putriku, tidakkah engkau senang menjadi penghulu wanita ahli surga dan menjadi orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku?" Setelahnya aku pun tertawa seperti yang engkau lihat. Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan salah satu ummul mukminin, ibunda bagi kaum mukmin, pejuang Islam pertama yang selalu berdiri di sisi Rasulullah, baik di kala suka maupun duka. Maka sampai Israel menjemput ruhnya dengan berita yang indah, surga tempat kembalinya.
Khadijah merupakan wanita yang lahir dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Namun berkat tempaan akhlak yang mulia, sifat yang tegas, kecerdasan yang tinggi, dan mampu menghindari dari hal-hal yang tercela, membuat dirinya dikenal sebagai At-Thahirah, wanita suci. Sosok Khadijah adalah wanita yang setia, yang rela mengorbankan harta, pikiran, jiwa, dan raga bagi kepentingan dakwah Rasulullah. Meski ia harus menderita karenanya, semua perjuangan itu menjadikan Khadijah sebagai salah satu wanita yang paling mulia di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Jibril pernah menemui Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang sambil membawa bejana berisi lauk pauk, makanan, dan minuman. Maka jika ia telah tiba, sampaikan salam untuknya dari Robnya dan dariku. Dan sampaikan pula kabar gembira untuknya, yaitu sebuah rumah dari mutiara-mutiara di surga. Tak ada keributan di dalamnya, dan tidak pula ada kepayahan." Hadis riwayat Bukhari. Siti Maryam merupakan wanita mulia yang lahir dari rahim Hannah binti Yaqub, dan ayahnya adalah seorang imam Masjid Aqsa yang terkenal akan kesolehannya. Sayang, Maryam harus rela ditinggalkan oleh sang ayah sebab ajal yang menjemputnya tiba-tiba. Sementara sang bunda sudah mengikhlaskan anak semata wayangnya demi kepentingan agama dan menyerahkannya kepada Nabi Zakaria selaku pamannya untuk dirawat dan dididik ilmu agama di Baitul Maqdis. Maka dimulailah perjalanan hidup Maryam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Maryam yang tumbuh menjadi wanita suci dan tak pernah berani mendekati zina, kedatangan seorang tamu pria. Ia berparas sempurna, membuat Maryam menjadi was-was dan terus mengingat nama Allah. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mengkaruniakan kepadanya seorang anak yang mulia dan bertugas untuk memperjuangkan agama Allah. Masyarakat curiga melihat keanehan itu dan menuduh Maryam sebagai seorang pezina. Kemudian Allah menjadikan Nabi Isa yang masih dalam ayunan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Maryam binti Imran dari seluruh wanita di zamannya.